Rezeki memang diatur oleh Yang Maha Kuasa, namun bukan berarti kalian tidak perlu berupaya. Ungkapan seperti uang itu tidak penting atau nikah dulu nanti rezeki akan mengikuti seringkali kita dengar sejak kecil. Padahal apabila kalian membiarkan takdir menjadi alasan untuk tidak bergerak, maka kalian hanya menunda peluang nyata yang bisa kalian ciptakan sendiri. Seringkali muncul alasan, rezeki sudah ditentukan, untuk apa dikejar? Atau yang lebih spiritual, mengapa capek-capek bekerja jika rezeki sudah tertulis sejak lahir? Mindset semacam ini justru membuat banyak orang terjebak, pasrah, dan stagnan secara finansial. Memang takdir itu ada. Kalian tidak bisa memilih keluarga kelahiran, tanggal lahir, atau jenis kelamin. Namun soal nasib finansial, karir, dan kebebasan material, semuanya tergantung pada usaha dan keputusan kalian setiap hari. Hidup ini bagaikan permainan strategi. Kalian telah diberikan peta, peralatan, dan peluang. Tuhan pun menyediakan akal, tenaga, waktu, dan kesempatan. Namun, kalianlah yang harus menentukan langkah dan berani mengambil tindakan. Rezeki mungkin telah tertulis, tetapi kalian yang harus menjemputnya, bukan sekedar menunggu. Ibarat nasi kotak yang disediakan di ujung jalan, tak akan pernah sampai ke tangan kalian jika kalian tetap berdiam diri. Jadi, jika kalian ingin meraih kemajuan finansial, singkirkan 4 kesalahan mindset beracun ini dan mulai bergerak sekarang juga. Saya merasa sangat prihatin melihat generasi muda yang masih memiliki tenaga dan waktu melimpah, namun sudah pasrah dengan ungkapan seperti, "Ya sudahlah, mungkin memang nasib saya begini bro." Kalian masih berusia 20-an atau 30-an. Apakah sudah pantas menyerah begitu saja? Pernahkah kalian berpikir bahwa rezeki akan turun begitu saja tanpa usaha? Perhatikan orang-orang sukses di luar sana. Mereka tidak menunggu, melainkan menjemput rezeki. Mereka memahami bahwa iman perlu disertai dengan aksi nyata. Tawakal sejati bukan berarti berdiam diri, melainkan sudah melakukan usaha seoptimal mungkin sebelum menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jika kalian masih berpikir, ngapain dikejar-kejar, nanti juga datang sendiri kok. Cobalah jujur pada diri sendiri, apakah itu bentuk ketundukan yang tulus, atau sebenarnya hanya ketakutan akan kegelapan yang dibungkus dengan kata-kata religius. Sikap seperti ini sejatinya adalah menyerah, bukan pasrah. Lebih memprihatinkan lagi bahwa mindset ini terus diwariskan secara turun-temurun, dari orang tua ke anak, hingga menjadi budaya yang membunuh semangat kerja keras. Padahal, jika kalian mau membuka mata, banyak individu yang awalnya tidak memiliki apa-apa berhasil mengubah nasib karena mereka menolak untuk berdiam diri. Mereka percaya bahwa rezeki itu nyata, tetapi mereka harus berlari untuk mengejarnya. Pernahkah kalian mendengar ungkapan sakti, "Uang itu tidak penting"? Biasanya, yang mengatakannya terlihat seolah menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, logikanya, jika uang tidak penting, mengapa kalian bekerja setiap hari? Mengapa kalian rela bangun pukul 5, berdesakan di kereta, bekerja 8 jam, lembur, dan pulang malam hari, lelah dan kelaparan, jika bukan untuk mendapatkan penghasilan? Semangat kerja keras dan keyakinan bahwa rezeki harus dijemput adalah kunci untuk keluar dari lingkaran pasrah yang menyesatkan. Bangkitlah, gerakan tubuh dan pikiran kalian, karena hanya dengan tindakan nyata kalian dapat mengubah takdir finansial menjadi kisah keberhasilan.
Kenyataannya kita hidup di dunia nyata, bukan di film atau dunia khayalan. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua kebutuhan penting memerlukan uang. Jika kalian ingin menikmati makanan lezat, mendidik anak, atau berobat ketika sakit, semuanya butuh biaya. Bahkan ketika kalian berniat berbuat kebaikan melalui sedekah, diperlukan modal finansial. Oleh karena itu, ungkapan uang tidak penting seringkali hanya menjadi tameng ketidakmampuan mengelola keuangan, atau bahkan tameng rasa minder karena kekurangan. Saya berikan contoh dari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki yang menjelaskan perbedaan cara berpikir antara orang miskin dan orang kaya mengenai uang. Orang yang berpikiran miskin cenderung berkata, uang itu sumber masalah, membuat orang menjadi jahat. Saya tidak butuh uang untuk bahagia. Sebaliknya, orang kaya memandang uang sebagai alat. Jika dikelola dengan benar, uang justru dapat mengerjakan tugas untuk kalian. Bukan uang yang salah, melainkan penggunaan yang keliru. Ironisnya, mereka yang paling sering mengucapkan uang tidak penting justru adalah mereka yang kehidupannya terbelenggu masalah finansial. Bekerja hanya untuk gaji, menunggu akhir bulan untuk berbelanja, dan stres ketika cicilan menumpuk. Apakah kalian memahami maksud saya? Jika uang benar-benar tidak penting, mengapa hidup kalian harus terombang-ambing oleh masalah keuangan? Saya setuju bahwa uang bukanlah segalanya. Namun coba bayangkan satu hari tanpa uang, tanpa kemampuan membeli makanan, membayar sewa, atau menggunakan transportasi. Kondisi itu akan sangat membatasi gerak dan kebebasan kalian. Jelas bahwa uang memegang peranan penting, namun yang lebih krusial adalah cara kalian memandang dan menggunakan uang tersebut. Kalian tentu berhak memiliki prinsip, misalnya tidak ingin hidup hanya untuk mengejar harta semata. Namun, jangan biarkan prinsip itu berubah menjadi alasan untuk enggan mempelajari manajemen keuangan, mengatur pengeluaran, atau meningkatkan keterampilan. Pada kenyataannya, kondisi keuangan menentukan pilihan hidup, di mana kalian tinggal, apa yang kalian konsumsi, bidang apa yang kalian geluti, dan siapa yang dapat kalian bantu. Mindset uang tidak penting justru akan membuat kalian enggan belajar tentang keuangan. Padahal justru karena uang itu penting, kalian harus mempelajarinya. Cara mengatur dana, berinvestasi, menciptakan pendapatan ganda, serta keluar dari siklus hidup pas-pasan. Daripada mengabaikan pentingnya uang, lebih baik katakan, saya belajar agar uang tidak mengatur hidup saya, melainkan saya yang mengatur uang. Saya bukan menentang pernikahan, justru sebaliknya. Pernikahan adalah ibadah dan bila dijalani dengan benar, dapat menjadi jalan rezeki. Namun seringkali masalah bukan terletak pada menikah itu sendiri, melainkan pada pola pikir sebelum menikah. Banyak yang beranggapan menikah dahulu, rezeki akan mengikuti, seolah-olah pernikahan adalah tombol ajaib pembuka arus rezeki. Padahal pembuka rezeki yang sesungguhnya ada pada diri kalian sendiri. Pertama, tanggung jawab yang kian besar. Kedua, kedewasaan mental. Ketiga, kerja keras yang lebih fokus karena ada orang lain yang perlu kalian nafkahi. Jika rezeki benar-benar otomatis mengalir usai ijab kabul, mengapa banyak pasangan muda masih kesulitan membayar cicilan atau memilih tinggal bersama orang tua karena gaji tidak mencukupi? Rezeki bukan air zam-zam yang memancar begitu saja setelah akad, melainkan sebuah proses yang dimulai dari kesiapan kalian untuk menjadi pribadi mandiri.
Saya pernah berbincang dengan seorang teman yang menikah muda karena berharap rezeki segera datang. 6 bulan kemudian, ia mengeluh, "Saya kira setelah menikah kehidupan akan lebih mudah. Ternyata beban justru semakin berat. Dahulu saya hanya memikirkan kebutuhan sendiri, kini ada istri dan kelak anak. Sementara pengeluaran menjadi 2 kali lipat." Menikah bukanlah jawaban instan. Pernikahan lebih menyerupai kontrak kerjasama antara 2 orang yang sepakat berjuang bersama dan menanggung konsekuensi bersama. Masuk ke dalam ikatan semacam itu tanpa kesiapan mental, emosional, dan finansial bukanlah bentuk iman, melainkan nekat. Jangan salah paham, saya tidak mengatakan kalian harus kaya terlebih dahulu sebelum menikah. Maksud saya adalah siapkan diri kalian menjadi pribadi yang pantas menerima rezeki lebih. Karena pasangan, rumah tangga, dan anak bukanlah hadiah gratis, melainkan tanggung jawab besar. Dengan pola pikir yang tepat, karena kalian ingin menikah, maka kalian akan bekerja lebih keras, meningkatkan keterampilan, mengatur keuangan, dan mempersiapkan mental. Barulah rezeki datang karena kalian sudah siap menampungnya. Sebaliknya, menikah semata untuk menunjukkan status mapan atau karena terjebak budaya di usia ini harus sudah menikah, hanya akan menimbulkan masalah baru. Tuhan membuka jalan, tetapi jalan itu hanya bagi mereka yang bersedia berjalan, bukan bagi yang berdiam menunggu keajaiban. Kalimat banyak anak banyak rezeki adalah warisan turun-menurun dari masa kakek nenek kita. Dahulu, anak dianggap aset. Semakin banyak tenaga untuk membantu di ladang atau berjualan. Namun sekarang, kondisi ekonomi, gaya hidup, dan biaya hidup telah berubah drastis. Apakah banyak anak memang selalu berarti banyak rezeki? Jawaban jujurnya, tidak selalu. Banyak anak sama dengan banyak tanggung jawab dan pengeluaran. Setiap anak membutuhkan makan 3 kali sehari, pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi, pakaian, mainan, transportasi, kesehatan, kasih sayang, waktu dan perhatian. Apakah semua itu akan jatuh dari langit? Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Saya sering melihat keluarga dengan 4 anak yang kewalahan. Ibu harus bekerja merangkap mengasuh, ayah bekerja keras hingga larut malam. Namun perhatian dan pendidikan anak terpenuhi secara seadanya. Ada yang putus sekolah, menikah dini, atau bekerja di bawah umur. Bukan karena mereka tidak berbakti, melainkan karena orang tua belum siap secara psikologis dan finansial. Oleh karena itu, kita perlu lebih realistis. Apa gunanya memiliki banyak anak jika tidak sanggup menjadi orang tua yang baik bagi mereka? Anak adalah proyek jangka panjang. Kalian harus mempersiapkan biaya, waktu, energi, dan mental untuk membimbing mereka hingga mampu berdiri sendiri. Jika kalian memiliki banyak anak tetapi pendapatan tidak mencukupi, tidak ada waktu untuk mendampingi, dan tidak mampu mendidik dengan optimal, lalu berkata, "Tenang, nanti juga rezeki akan mengikuti." Maka itu bukan optimisme,
melainkan ketidakmampuan merencanakan masa depan. Ungkapan banyak anak banyak rezeki hanya akan menjadi kenyataan jika disertai pengetahuan, kerja keras, dan persiapan matang. Ingatlah, rezeki bukan sekedar datang karena jumlah kepala di keluarga bertambah, melainkan karena tanggung jawab dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan rezeki dan akal, gunakan keduanya secara seimbang. Hindari pola pikir stagnan yang membuat banyak orang merasa hidupnya tidak berubah. Mulailah sekarang, berhenti menyalahkan takdir, berhenti berkata uang tidak penting, berhenti menikah tergesa-gesa tanpa persiapan, dan berhenti menganggap anak sebagai mesin ATM berjalan. Hidup adalah soal pilihan dan tanggung jawab. Rezeki adalah buah dari kerja keras dan kesiapan mental. Pola pikir kalian hari ini akan menentukan realitas hidup esok hari. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijaker.